Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala manittaba'al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Evata Marturia beserta semua pengurus. Yang saya hormati para pembicara dan juga panitia penyelenggara debat. Pak Bambang yang mewakili Dirjen Bimas Kristen, bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta debat Kristologi spektakuler tahun 2014 yang saya hormati dan saya muliakan. Panitia ada tidak menyiapkan alat tensi? Ini suhu badan saya agak meningkat ini. Kelihatannya wajahnya Bapak Ibu agak tegang-tegang semua nih. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengingat waktu dibatasi masing-masing 15 menit. Yang pertama sekali saya akan mengantarkan presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia yang telah menyelenggarakan debat atau dialog yang terbuka ini. Saya pribadi bukan pengalaman yang pertama dialog lintas agama yang seperti ini. Ini sudah berkali-kali kita adakan dan alhamdulillah sukses. Dan bagi masyarakat Indonesia, baik yang Muslim maupun yang Kristen, kelihatannya dialog lintas agama yang semacam ini masih tabu. Bahkan ada yang merasa ketakutan. Ada yang bilang bahwa FPI tidak, bahwa ini tidak gitu. Jadi karena masih tabu, wajar-wajar sajalah. Tetapi saya dengan Pak Saifuddin Ibrahim sudah biasa. Bahkan beliau yang tegas ya dalam setiap dialog itu tidak ada masalah. Karena diibaratkan Bapak Ibu kita ini satu bapak yang beda anak. Kita berasal dari sumber yang sama sebetulnya. Hanya saja kita ini lahir dalam keadaan yang merdeka. Kita bebas. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa memaksa kita, terutama dalam memilih keyakinan. Karena menurut pandangan agama Islam, setiap manusia itu lahir bebas dan merdeka. Tidak ada yang terbelenggu. Ketika kita bicara dialog lintas agama, apalagi cerita pengalaman yang berbeda. Saya dulunya penganut agama Kristen karena memang Allah takdirkan seperti itu dari lingkungan keluarga yang beragama Kristen. Pak Ibrahim Saifuddin dulu terlahir dari keluarga yang beragama Islam, tetapi kemudian Allah memberikan jalan hidup yang berbeda. Nah, fungsi daripada dialog ini yang perlu kita garis bawahi adalah dialog ini sebetulnya bagian daripada perintah agama. Dan dalam Al-Quran, salah satu metode dakwah dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah kepada kami umat Islam untuk mengajak orang yang berbeda keyakinan dengan kami atau yang menolak agama kami untuk berdialog. Dan dialog itu harus dilaksanakan, tidak boleh dengan cara yang baik. Al-Quran dengan tegas melarang umat Islam berdialog dengan agama mana saja, terutama orang-orang ahli kitab. Dilarang oleh Al-Quran berdialog dengan cara yang baik. Tetapi bahasa Al-Quran, wala tujadilu ahlal kitabi
illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu mendebat atau berdialog dengan orang-orang ahli kitab, orang Nasrani, orang Yahudi, terkecuali illa billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi bukan dengan cara yang baik. Jadi Al-Quran, saya ulangi, melarang umat Islam berdialog dengan orang Kristen dengan cara yang baik. Itu dilarang keras. Melainkan dengan cara yang terbaik. Terbaik dalam segala aspek. Terbaik dalam bahasanya, terbaik dalam materinya, terbaik dalam akhlaknya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita ini dalam rangka menjalankan misi agama kita masing-masing. Sebagaimana kita ketahui Bapak Saudara, ada 3 agama samawi di dunia ini yang kita yakini satu asal. Agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Dari 3 agama samawi ini hanya 2 yang termasuk agama misi, yaitu agama Islam dan Kristen. Sedangkan agama Yahudi bukanlah agama misi. Jangan pernah kita membayangkan orang Yahudi akan menyerukan agama Yahudi kepada orang lain, tidak. Agama Yahudi itu agama yang spesial bagi mereka. Akan berbeda dengan Islam dan Kristen berdasarkan konsep agama kita masing-masing, bahwa di dalam Al-Quran orang Islam menyeru kepada orang yang di luar Islam itu merupakan kewajiban, terutama kepada orang-orang ahli kitab. Ada perintah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 64. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la yattakhidhu alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakan ya Muhammad, wahai orang-orang ahli kitab. Ahli kitab di sini diartikan orang Yahudi dan Nasrani. Ta'alu ila kalimatin sawa. Marilah kamu semua kembali kepada satu kalimat, yaitu kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang sejak awal nabi-nabi kalian yang terdahulu mengajarkan tentang ketauhidan itu. Alla na'budu illallah. Jangan sekali-kali kita menyembah Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika bihi syai'a. Jangan kita memperserikatkan, mempersekutukan Allah dengan segala sesuatunya. Jangan membuat tuhan-tuhan tandingan selain Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan kalian membuat rahib-rahib, pendeta-pendeta kalian sebagai tuhan-tuhan selain Allah, kata Allah ini. Fa in tawallau, jika kamu berpaling daripada seruan ini, kalian tidak mau kembali kepada kalimat yang satu itu, faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakan kepada mereka, saksikan bahwa kami tetap setia beragama Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah perintah tertulis untuk menjalankan misi kepada orang di luar Islam, terutama orang ahli kitab. Sebagaimana juga agama Kristen adalah agama misi, seperti yang tertera dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah sebuah bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan juga dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Jadi 2 agama ini adalah agama misi. Kenapa itu menjadi agama misi? Karena kita makhluk yang diberikan tanggung jawab oleh Allah. Ketika kita mengatakan ada orang lain menyimpang atau salah, dan itu dilatar belakangi kasih sayang, maka kita harus bisa membenarkan orang yang salah itu. Kita mengajak mereka ke jalan yang benar. Jangan musuhi dia, jangan perangi dia, tetapi kita ajak dia. Dengan cara apa? Dengan cara yang terbaik, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang arif. Nah, hari ini Bapak, Ibu, Saudara,
diskusi kita, dialog kita lintas agama, dan kami tidak cerita pengalaman kenapa masuk Islam dan kenapa masuk Kristen. Bukan itu yang menjadi pembahasan kita. Tapi kita ini adalah mengambil tema Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam Alkitab. Tuhankah dia atau bukan? Sebelum saya membahas tentang pribadi Yesus, dan memang kritik seputar ketuhanan Yesus ini bukan baru sekarang, bukan baru abad ini. Sejak turun Al-Quran 15 abad yang lalu kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat yang banyak memberikan kritikan terhadap ajaran Kristen, terutama yang menyangkut konsep ketuhanan. Dengan secara tegas dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 72 dan 73, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Allah mengatakan, sungguh ingkarlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah Allah. Padahal Isa putra Maryam sendiri tidak pernah mengatakan dia Allah. Bahkan dia mengajak kepada umatnya, ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai bangsa Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Dan ayat ini selaras dengan bunyi di dalam Alkitab, yaitu Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29. Itu semua adalah sejalan. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Saduki atau orang-orang Farisi tentang hukum yang paling utama, Yesus menjawab, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia tidak katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kamu, saya. Tidak ada dikatakan Yesus di dalam Injil Markus tersebut. Tapi Tuhan Allah kita. Kita di sini adalah jamak. Yang bertanya maupun yang ditanya adalah kita. Sama-sama mempertuhankan Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang kaedah-kaedah umum atau kriteria Tuhan. Jadi bagaimana kita untuk memahami Tuhan itu? Dan dari situ nanti bisa kita cermati apakah Yesus Tuhan atau tidak berdasarkan keyakinan saya pribadi dan juga keyakinan umat Islam. Ketika kita berbicara tentang kriteria Tuhan, saya terpaksa harus mempersingkat karena waktunya hanya 15 menit. Sudah berapa menit, Ustaz? Tinggal 2 menit. 2 menit lagi, Masya Allah. Allahu Akbar. Baik. Yang pertama, kriteria Tuhan menurut saya. Yang namanya Tuhan itu semestinya Maha Pencipta. Mustahil Tuhan itu diciptakan. Dan ayat dalam Al-Quran banyak sekali. Alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ard. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa man fil ardi mithlahunna. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Itu surat Fatir ayat 1. Kemudian surat 65 ayat 12. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi dan segala yang ada di sekitarnya. Yang namanya Tuhan itu semestinya dia Maha Pencipta. Kalau ada Tuhan diciptakan atau lahir, itu layak dipertanyakan. Layak dipertanyakan. Karena kriteria Tuhan itu adalah Maha Pencipta dan impossible Tuhan itu diciptakan. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, Injil Lukas pasal 2 ayat 6-7, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya di dalam pulungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi Yesus lahir, berarti diciptakan. Kalau memang Yesus Tuhan, pertanyaan saya adalah, apa yang sudah diciptakan Yesus? Pernahkah Yesus menciptakan langit? Pernahkah Yesus menciptakan bumi? Pernahkah Yesus menciptakan manusia? Bahwa dalam sejarah Yesus pernah punya mukjizat menghidupkan orang mati dan satu-satunya cuma itu saja. Itu adalah namanya mukjizat. Apa itu artinya mukjizat? Alladzi kharijun minal ada, sesuatu yang keluar dari hukum alam. Mohon maaf, waktu habis. Allah. Waktu habis. Silakan. Kita
kita berikan aplaus. Baik, terima kasih.